Beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit, Sean pulang juga akhirnya. Keduanya dijemput Agam yang memang sedikit pendiam dan tidak banyak bicara. Sama sekali tidak ada pembicaraan. Baik Zelina dan Sean juga memilih diam. Sean memang harus membiasakan diri sepertinya. Bukan hanya lingkungan yang berbeda, tapi cara mereka hidup juga demikian. Agam yang mengemudi begitu lambat sedikit membuat jiwa Sean bergejolak. Ingin sekali dia menawarkan diri agar perjalanan ini lekas berakhir. Selang beberapa lama, mobil yang dikemudikan Agam akhirnya tiba juga. Sebosan itu Sean dalam perjalanan yang penuh kebisuan. Sama sekali tidak ada interaksi satu sama lain. Namun perasaan Sean semakin memburuk lagi. Kala menyadari sebuah mobil mewah berada di depan kediaman Kiai Hussein. Siapa yang datang? Dia bermonolog. Rasanya tidak mungkin mobil Zian ataupun Mikhail. Plat nomornya berbeda. Sekalipun memang mereka, tetap saja aneh. Mengikuti Agam yang masuk lebih dulu, Sean menggenggam jemari Zelina seakan tidak boleh lepas. Pasca penyatuan bibirnya tadi malam, Sean merasa Zelina benar-benar memberikan izin padanya untuk dimiliki. Apalagi dia tidak menciumnya sekali, tapi beberapa kali atas izin istrinya. Rasa penasaran Sean akhirnya terjawab kalau memasuki ruang tamu. Sapaan Kiai Hussein hampir saja Sean abaikan. Kala menyadari Irham tengah duduk manis di hadapan Abrizam dan mertuanya. Mau apa cicunguk satu ini? Mas, Abi panggil. Hah? Iya Abi, saya sudah lebih baik. Jawab Sean menghela napas perlahan. Kacau sudah dirinya. Nilai Sean di depan Abrizam bahkan di bawah 50. Kini dengan dia yang juga ternyata tuli, mungkin nilainya berubah menjadi 25. Beruntungnya Kiai Hussein memaklumi dan hanya tersenyum teduh. Beberapa penjelasan dari besanya sebelum pergi tadi pagi cukup menjelaskan jika Sean memang sangat perlu dimaklumi. Istirahat. Jam 3 juta, bunga per bulannya 100 ribuan. Kalian mau? Aku sih enggak. Jam rekan sebutan suami di depan. Pinjam 7 juta, bunga per bulannya 200 ribuan. Kalian mau? Aku sih tetap nggak mau. Kedua pinjaman ini terlalu mahal. Aku biasanya pakai Ada Kami. Bunganya terjangkau mulai dari 0,03%. Kalau pinjam 3 juta, bunga per bulannya 27 ribuan. Dan kalau pinjam 7 juta, bunga per bulannya 60 ribuan. Ah, yang bener. Kayaknya pasti lama. Keduanya berlalu ke kamar. Saat ini mereka hanya berdampingan. Sean yang tadi hanya menggenggam tangan, berubah melingkarkan tangan di pinggang Zelina. Kebiasaan sekali dia melakukan hal-hal yang membuat Zelina terkejut. Dia kenapa datang ke sini? Entahlah, beberapa bulan lalu Abi bilang Mas Irham akan menjadi tenaga pengajar di pesantren. Mungkin membahas hal itu. Sudah Zelina duga, cepat atau lambat Sean akan bertanya. Faktanya benar, baru saja masuk kamar Sean sudah mempertanyakan hal itu. Apa artinya kalian akan lebih mudah bertemu, Zelina? Seperti yang Sean ketahui dari Kiai Hussein, Zelina mengabdi sebagai pengajar di pesantren. Hanya saja untuk saat ini memang belum melakukan rutinitas seperti biasa, dikarenakan satu dan lain hal dalam hidup Zelina. Tidak, aku tidak akan mengajar lagi, Mas. Aku sudah bilang sama Abi waktu itu. Jawab Zelina tampak tenang. Dia menjawab dengan sangat amat tenang. Walau jujur saja melihat dia datang, hati Zelina masih merasakan sakit. Setelah diperlakukan bak sampah, Irham masih datang dan bahkan menyapanya secara terang-terangan. Rasa cinta yang kemarin menguak dalam diri Zelina mungkin saja masih ada. Iya, dia jujur perkara hati tidak semudah itu melupakan. Namun sudah cukup bagaimana keluarga Irham dan Irham sendiri yang tidak percaya malam itu untuk menepis perasaan Zelina. Benarkah? Iya, benar. Demi Tuhan, Sean setenang itu. Jika memang Zelina meninggalkan rutinitasnya, berarti sang istri memang hanya di rumah saja. Sementara dirinya sudah mengatakan pada Kiai Hussein akan mencari pekerjaan sementara dia di sini. Walau tanpa bekerja uang di rekening Sean mampu menghidupi keluarga ini bertahun-tahun ke depan, tetap saja dia merasa masih butuh pekerjaan. Demi aku? Zelina mengerutkan dahi kala sang suami melontarkan pertanyaan singkat, tapi berhasil membuatnya sedikit bingung. Bercanda, jangan dipikirkan. Tutur Sean kemudian mengusap puncak kepala Zelina. Sejak dari rumah sakit, tangan Sean memang lebih berani dalam melakukan sesuatu. Memeluk, mengusap wajah, mengusap bibir dan yang lainnya.
Walau memang di malam pertama tangan itu sudah dia gunakan untuk menyeka air mata sang istri, tapi kali ini memang dia lebih berani. Menjelang sore, Sean baru menyadari jika sang istri tidak lagi berada di sampingnya. Tidur siang yang cukup singkat ternyata. Tidak sampai 1 jam. Menyadari istrinya tidak di kamar, naluri Sean seakan memerintah untuk segera mencarinya. Seperti biasa, Sean hanya mencari dengan langkah tanpa berteriak-teriak, seperti kebiasaannya di rumah utama. Hingga dia tidak sengaja mendengar suara istrinya ketika tiba di luar rumah. Senyumnya mendadak pudar kalau mencuri dengar pembicaraan mereka. Lebih sakit dibandingkan mendengar ucapan Abizam kemarin. Kembalilah padaku, Selina. Kita perbaiki semua. Aku bisa menikahimu tanpa izin papa. Aku menyesal, Selina. Maafkan aku. Aku bisa membahagiakanmu. Kita jalani hidup berdua seperti Mas Bayu dan Mbak Nia. Seperti janji Mas sebelum ke Madinah waktu itu. Ya, nak? Aku sudah punya suami, Mas. Berhenti membahas hal itu. Terlambat. Sean tersenyum sejenak. Jawaban Selina membuatnya merasa tetap berada di atas Irham dari sudut manapun. Dia sudah sangat percaya diri dengan pengakuan Selina. Suami? Apa yang kamu harapkan dari dia? Mas sangat tahu bagaimana cintamu pada Mas Dal. Kembalilah. Mas akan membawamu hidup berdua tanpa diusik orang tua kita. Sean mengepalkan tangan. Lututnya terasa lemas. Kemana kekuatan Sean yang paling pantang miliknya diembat orang lain? Dahulu, sesuatu yang dia suka menjadi miliknya. Bahkan tidak jarang Sean merebut sesuatu yang sudah jelas-jelas ada pemiliknya. Bodohnya kau, Sean. Ini yang kau mau dari awal, kan? Selamat mendengarkan. Jika kau ingin kembali mencari imamu, dan pria itu menerimamu, kau boleh pergi, Selina. Menyesal? Mungkin. Sean merenungi hal itu hingga malam hari. Dia tidak mendengar sampai tuntas apa yang dibicarakan istrinya bersama pria itu. Pun dengan Selina yang tidak membahas hal itu, lengkap sudah alasan Sean untuk bungkam. Keduanya sama-sama diam hingga malam hari. Selina mencuri pandang Sean yang kini menikmati makan malamnya. Jika Sean dibuat gusar oleh sang istri, Selina juga sama. Perubahan Sean begitu terasa. Dia mendadak dingin dan bicara seperlunya. Sejak awal Sean memang tidak banyak bicara, tapi kali ini Selina merasa berbeda. Dia menghindari tatapan Selina, walau ucapan terima kasih tetap dia ucapkan. Tetap saja senyum hangat yang dia berikan, tidak seperti kemarin-kemarin. Hingga ketika usai makan malam, seperti biasa Sean tidak akan langsung ke kamar tidur, melainkan menyempatkan waktu untuk bicara bersama Kiai Hussein dan para kakak iparnya. Apa mungkin marah, tapi dia sendiri yang bilang kalau belum mau. Gumam Selina menatap pantulan wajahnya di cermin. Bingung. Dia tidak tahu apa yang tengah terjadi pada suaminya. Jika karena penolakan di rumah sakit, bukankah itu kesepakatan bersama? Lagi pula Sean sendiri yang mengatakan tidak akan menyentuhnya. Sungguh, sangat mustahil jika Sean marah karena hal itu, pikir Selina. Merasa tidak punya jawaban, Selina mengetuk pintu kamar Mahdania. Selagi wanita itu di sini, mungkin akan sedikit berguna, pikirnya kemudian. Memang, Nia adalah satu-satunya anak Kiai Hussein yang tidak begitu religius. Pakaian juga seadanya, tapi pemikirannya paling terbuka dan tidak pernah menilai buruk siapapun termasuk Sean. Belum diapa-apain. Wajar adik iparku sampai sakit begitu. Kamu paham agama, harusnya tahu dong kewajiban kamu apa. Jangan hanya karena ucapannya kamu juga terlena, Zal. Lagi pula aneh, mana ada suami istri tidak saling menyentuh. Tujuan menikah salah satunya itu. Belum juga 5 menit dia masuk, tapi sudah mendapat ocehan panjang lebar dari Nia. Tapi dia yang bilang tidak akan menyentuhku, Mbak. Aduh, ini adik Mbak makanya apa? Dengarkan aku. Laki-laki yang normal mana bisa menahan hasratnya selama itu. Kamu tahu sendiri kan? Mereka bahkan bisa melakukan hal itu pada wanita yang tidak dicintainya. Sementara kamu istrinya. Buka matamu, Zalina. Buktinya dia sakit-sakitan begitu. Madania menggeleng pelan. Dia tidak habis pikir jika mereka sama sekali belum saling menyentuh. Bahkan tidur dengan pembatas guling. Sungguh, hal itu sama sekali bukan dirinya. Kenapa jadi ke sana? Mbak dengar suamiku sakit apa? Asam lambung dan stres. Makanya begitu. Bukan karena sesekali perluas literasimu, nah.
Baca jangan yang itu-itu saja. Salah satu manfaat hubungan suami istri adalah mengurangi stres. Sean ada di sini sudah sangat stres. Abrizam pasti membuatnya tertekan. Nah, oleh karena itu, kamu harus membantu Sean mengurangi stresnya dengan cara itu. Terus gimana? Mas Sean tidak pernah meminta, masa aku yang merayu? Tanya Zalina belum apa-apa dia geli sendiri. Tidak perlu dirayu, cukup digoda tipis-tipis. Ucap Madania mulai berpikir apa yang pantas untuk menjadi jalan tengah dari kisah mereka. Maksudnya? Goda bagaimana? Kamu tidur pakai apa? Tanya Madania menatap curiga di bungsunya. Sejak dahulu memang Zalina terjaga bukan hanya fisik, tapi juga jiwanya. Tetap begini. Hah? Baju itu? Zalina mengangguk pelan. Memang dia terbiasa dan nyaman saja. Bukan karena menghindari Sean. Tapi memang sejak dahulu dia tidur tetap menjaga dirinya. Aduh, pantas saja suamimu tidak berani. Tunggu di sini. Firasat Zalina mendadak buruk. Sejak dahulu, Nia memang kerap menuai kontroversi dalam keluarga perihal pakaiannya. Entah kenapa dia mulai berpikir jika sang kakak akan menjebaknya. Nih, Mbak beli 2 sebelum kesini. Sengaja kado pernikahan kamu. Karena mana mungkin kamu mempersiapkan hal-hal yang begini. Ini baju. Apa luaran kebaya sih Mbak? Kenapa begini? Memang begini modelnya, semakin tipis semakin baik. Dengan menggunakan ini, kamu bisa meluluhkan lelaki yang imannya tebal sekalipun. Tapi malu Mbak, aku tidak mau. Tolak Zalina menggeleng cepat. Tampaknya memang dia salah mendatangi manusia ini. Seharusnya dia datang pada uminya saja, bukan Nia. Malu apanya malu? Sama suami Zalina? Wanita itu hanya meringis kala Nia menoyor keningnya. Memang pengetahuan mereka ke arah sana agak sedikit berbeda. Zalina mengetahui itu adalah kewajiban istri. Namun selebihnya dia tidak sepaham Madania. Kamu tahu rumus seorang istri disayang suami? Tanya Nia berkacak pinggang. Zalina kembali mengerutkan dahi. Apalagi di luar ke arah parapan, tapi di kamar ke barat-baratan. Zalina tersedak ludah. Ada-ada saja rumus yang diberikan Madania. Tapi jika dipikir-pikir lagi, memang benar adanya. Ada baiknya dia pertimbangkan. Tapi kenapa belum apa-apa sudah malu begini? Seperti dugaannya, Sean sudah berada di dalam kamar kala Zalina masuk. Pria itu kembali mengulangi kebiasaannya. Buku yang sama seperti sebelum sakit. Sean begitu fokus membaca lembar demi lembar tuntutan sholat lengkap itu di meja belajar Zalina. Mas, sudah lama ya? Tanya Zalina pelan sembari berusaha tidak menciptakan bunyi dari pintunya yang dikunci. Belum. Masih singkat. Jawaban Sean belum hangat, dan itu artinya jiwa Sean masih kacau. Zalina meremas sesuatu yang baru saja dia dapatkan dari Madania. Sepertinya memang sudah hanya ini satu-satunya untuk meluluhkan Sean. Dia suamiku. Semua yang ada pada diriku adalah haknya. Setelah membulatkan tekadnya, Zalina berlari ke kamar mandi dengan membawa sesuatu di tangannya. Tingkah Zalina sempat tertangkap di mata Sean, hingga pria itu menatap bingung ke pintu kamar mandi. Dasar aneh. Dia takut aku ikut masuk atau kenapa? Sampai tutupnya pakai tenaga dalam begitu. Bersambung.